Ya, shalom untuk teman-teman di House of All Nations, Calgary, Canada. Nama saya Donda, saya saat ini pelayanan di Rumah Sakit Misi di Bethesda, Bethesda Serukam, Dusun Serukam ya, sekitar 225 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Saya diminta oleh Pastor Eri untuk bisa memberikan sedikit pemikiran untuk dalam rangka perayaan ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75 tahun. Ya, belum lama ini ada teman kami yang orang tuanya meninggal dunia, udah sepuh ya, jadi mereka memakai baju merah. Katanya memang kalau di adat Tionghoa, kalau yang meninggal sudah orang tua itu tidak harus terlalu bersedih lagi, bahkan sudah dirayakan sebagai suatu hidup yang panjang yang sudah berhasil. Tapi beda kayaknya untuk Indonesia yang usianya memang sih kalau dibandingkan dengan manusia udah 75 tahun rasanya sih udah wah sudah hampir pensiun lah gitu ya. Nah, bahkan udah pensiun, tetapi sebenarnya kalau dari segi perjalanan bangsa 75 tahun itu masih banyak bergumul ya, terutama untuk Indonesia saat ini. Saya kira yang menjadi pergumulan adalah bahwa walaupun sudah merdeka, kita tidak lagi dijajah secara fisik oleh bangsa lain, tetapi sesungguhnya kita masih dalam perang gitu, dalam mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia, karena ternyata justru dari dalam bangsa kita sendiri ada upaya-upaya juga untuk membuat Indonesia itu bukan lagi NKRI, dan itu merupakan peperangan ideologi yang sebenarnya sudah mulai tertanam dari cukup lama dari orang-orang yang ingin menggeser NKRI. Ya, yang kedua saya kira yang perlu direnungkan juga adalah bahwa bagaimana sih mengisi kemerdekaan yang baru 75 tahun ini gitu ya. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa pemerintah kita dipimpin oleh Presiden Jokowi sudah berusaha untuk bisa juga membuat pembangunan-pembangunan bahkan di tempat-tempat yang dulunya sama sekali tidak dipandang, seperti Papua. Jalanan beraspal dengan sekian ribu kilometer sudah dibangun juga di dalam pedalaman Kalimantan Barat. Saya kira beliau sudah berusaha keras untuk itu. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita sebagai anak bangsa dan terlebih lagi sebagai anak Tuhan di dalam berkontribusi di dalam pelayanan kita untuk NKRI. Ya, saya kira mungkin anak-anak Tuhan, para profesional muda sudah harus berani juga berpikir untuk tidak hanya memikirkan comfort zone masing-masing, tetapi bagaimana berkontribusi dengan pemerintah di dalam juga memberikan meratakan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali, termasuk untuk daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Ya, sebagai contoh misalnya ya, tidak banyak loh dokter-dokter yang memang hebat, yang pintar, yang sudah puas dibentuk di persekutuan-persekutuan Kristen, yang berkarakter bagus dan sangat pintar, dan tapi semuanya kepengennya sih hanya berkarir di kota besar ya. Tidak banyak yang mau masuk ke daerah-daerah di mana memang ya kurang nyaman, kurang banyak hal-hal yang fasilitas yang mantap gitu. Tetapi harus dipikirkan juga hal itu ya, supaya ya kayak rumah sakit kami seperti ini yang sangat-sangat mengedepankan Injil, setiap kali harus berjuang untuk mendapatkan anak-anak Tuhan yang dokter yang hatinya sudah mengalami kasih Kristus untuk mau memberikan diri. Nah, ini jadi dua hal yang memang harus diperhatikan, yang harus menjadi beban doa, bahkan mendoakan secara pribadi pada masing-masing bagaimana mendoakan Indonesia. Terima kasih.